Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niti Susanti, mahasiswi PPG Guru Tertentu Tahap 1, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 242910337. Saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 5 Mojokerto. Saya akan melakukan praktik konseling individu dengan pendekatan behavior dan teknik self-management. Mohon berkenan kepada Bapak Ibu penguji untuk memberikan masukan dan penilaian terhadap layanan konseling individu yang saya lakukan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Silakan, Nak. Iya, Silakan duduk. ya, terima kasih Bu. Ya. Selamat siang. Siang juga. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kira-kira apa yang membuat kamu datang ke sini? Jadi akhir-akhir ini nilai saya turun Bu. Oh, jadi kamu sedang ada masalah ya? Iya, Oke. Sebelumnya ucapkan terima kasih sekali karena Gladys sudah berani datang ke ruang BK. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, sebelum itu kita mulai dengan berdoa dulu ya, supaya apa yang kita usahakan hari ini menjadi bermanfaat baik untuk kamu maupun untuk ibu selaku konselor. Berdoa disilahkan. Selesai. Oke. Untuk ini, apa ini? ini capaian hasil belajar. Jadi kayak rangkuman gitu. Oke. Jadi begini. Ini tadi kamu ada yang memaksa datang ke sini nggak? Boleh diulangi Bu? Ada yang memaksa kamu untuk datang ke sini terkait masalah yang ingin kamu konsultasikan dengan ibu? Tidak, dari diri saya sendiri. Oh, dari diri kamu Iya. sendiri. Jadi begini ya, sebelum kita melakukan konseling, ibu jelaskan terlebih dahulu tentang asas-asas konseling. Jadi ketika konselor menerima curhatan tuh, istilahnya dari konseling, itu yang pertama kami harus menjaga kerahasiaan. Iya. Kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan rahasia? Tahu, jadi harus meskipun kita yang berkonseling, yang saya bercerita itu harus jaga rahasia sebagai konselor. Iya, jadi insya Allah apa yang kamu ceritakan hari ini kepada ibu akan 100% aman. Kecuali kalau kamu sendiri yang cerita ke teman-teman kamu. Jadi dari konselor tidak akan mungkin nyeritain ke semua orang deh, istilahnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi karena kita sudah saling menjaga rahasia, apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rasakan, kamu keluarkan di sini. Kamu sampaikan kepada ibu. Tujuannya apa? Supaya ibu bisa lebih mudah untuk memetakan, untuk mengidentifikasi letak kesalahannya ini di mana dan bagaimana nanti solusinya. Itu yang keterbukaan. Dan yang ketiga adalah asas sukarela. Nah, tadi kan kamu bilang kalau kamu datang ke sini atas inisiatif diri sendiri, karena memang pengen dikonseling, seperti itu ya. Oke. Kalau begitu, kamu sudah siap untuk melakukan konseling ini? Sudah siap. Oke. Tadi kan Gladys bercerita kalau pulang dan berangkat diantar sama ayah. Iya. Setiap harinya Gladys tinggal dengan siapa? Tinggal dengan orang tua. Tinggal dengan orang tua. Iya. Punya berapa saudara? Saya anak tunggal. Anak tunggal? Iya. Oh, berarti kamu nggak punya adik? Nggak punya adik. Nggak punya adik, nggak punya kakak? Iya. Berarti di rumah itu kamu hanya tinggal bertiga? Iya, tinggal bertiga. Oke. Rumah kamu di daerah mana? Di daerah Wates. Jalan apa? Jalan Argopuro.
Jalan Argopuro. Iya. Itu dekat sekali dong dengan rumah ibu. Oh iya, aku baru tahu. Boleh ibu lihat ini ya? Boleh. Kamu tadi bilang nilai-nilai kamu di pelajaran cenderung turun. Iya. Ibu baca di sini cita-cita kamu tinggi sekali ya. Kamu Iya. pengen menjadi seorang taruni. Wow, luar biasa. Oh iya, tentang pekerjaan orang tua. Ibu bekerja di mana, Nak? Kalau ibu dulu kerja di pabrik, tapi karena kena PHK sekarang jadi jualannya online. Jadi jualan online gitu. All shop. Jualan online. Iya. Kalau ayah? Kalau ayah sekarang pengangguran. Oh, ayah masih menganggur. Iya, jadi sudah lama kah? Sudah lama, mungkin 2 tahun ke belakang. Mungkin 2 tahun. Jadi untuk ibu yang terkena PHK itu sejak kapan? Sekitar 2 tahun 3 tahun ke belakang juga. Berarti relatif sama ya dengan yang ayah alami ya? Iya, sama. Lalu untuk yang bisnis sampingannya untuk menyokong perekonomian sehari-hari kan? Iya. Oke, sudah berjalan berapa lama? Mungkin 1,5 tahun. 1,5 tahun? Iya. Kalau ibu perhatikannya sebentar, lalu apa hubungannya? Kan yang bekerja orang tua. Apa hubungannya dengan prestasi belajar kamu? Ini ibu lihat memang ada kecenderungan naik walaupun tidak seberapa ya. 2 semester yang lalu turun 0,2. Memang di semester ini kalau ibu hitung turunnya banyak sekali ya. Iya. Kenapa? Bisa ceritakan ke ibu? Karena saya jadi seperti kayak admin gitu ya Bu, di online shop itu tadi. Karena mungkin dari orang tua saya keterbatasan memahami mengenai teknologi yang ada kayak tata caranya di menggunakan aplikasi-aplikasi itu ya? Iya. Kamu juga itu pakai aplikasi apa? Aplikasi Shopee. Oh, kamu pakai Shopee? Iya. Oke. Sebenarnya kalau boleh berbagi ya, di online shop itu kan Shopee, kamu pakainya Shopee saja. Kalau di Shopee itu kan coba kamu search, ada misalnya sepatu, biasanya kan ada yang direkomendasikan tuh di postingan paling atas. Coba cari yang terjualnya terbanyak ya. Coba cari di yang terjualnya terbanyak lalu kamu klik. Nah, sambil belajar tuh kira-kira apa ya yang membuat dia itu lakunya banyak sekali. Mungkin dia di sana itu ada produk profilnya, mungkin ada tagline-nya di atas yang menarik, lalu di setiap kolom produknya itu ada deskripsinya. Apakah sudah melakukan itu? Waduh, kayaknya ada yang kurang itu Bu. Makanya kenapa? Iya, mungkin cara ini bisa dilakukan untuk meminimalisir. Oh, berarti kamu kalau admin itu bertugas untuk menjawab pesan-pesan itu ya? Iya. Oke, mungkin dengan cara itu bisa meminimalisir pertanyaan-pertanyaan dari customer. Karena apa? Oh, mungkin pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu sudah ada di deskripsi ternyata, jadi nggak jadi bertanya, bisa seperti itu. Lalu yang kedua, kamu sudah tahu belum ada yang namanya WhatsApp Business? Kayaknya pernah dengar deh, soalnya saya masih pakai WA biasa. Oke. Nah, WhatsApp Business itu seperti namanya bisa digunakan untuk berbisnis. Jadi di situ nanti kamu bisa memberikan katalog-katalog kamu di sana. Ketika customer itu mengklik gambar profil kamu, profil dibuka, klik, itu langsung ada rinciannya, produk apa yang kamu tawarkan, harganya berapa, seperti itu, dan harga satuan berapa, harga partai berapa, bahannya seperti apa, begitu. Jadi insya Allah nanti di sana bisa meminimalisir pertanyaan dari customer seperti itu. Lalu di WhatsApp Business juga itu kamu juga bisa memberikan link untuk jawab otomatis atau menjawab cepat di sana. Ya, kira-kira selain karena masalah
turunnya nilai prestasi belajar kamu, ada masalah lain nggak yang urgent yang membuat kamu terpaksa harus kesini? Selama ini saya terlalu intens ada ke HP. Kamu terlalu intens terhadap HP. Pada saat apa? Saat pelajaran atau kayak intinya tuh setiap kali kegiatan itu saya selalu megang HP, selalu kepo dengan itu tadi yang ada yang chat itu tadi saya harus membalas dengan cepat. Nah itu tadi yang membuat saya selalu harus buka HP. Oke, kalau untuk masalah supaya customer tidak merasa diabaikan, mungkin kamu bisa menggunakan yang Ibu sarankan tadi, memberikan link untuk menjawab pesan secara otomatis. Nah, sekarang Ibu tadi mendengar kamu bilang intensitas penggunaan HP. Iya. Ibu ingin tahu, sesering apa kamu dalam menggunakan HP? Lumayan sering sekali. Sering sekali? Lumayan sering sekali. Kalau misalnya lagi sekolah? Biasanya kalau di jam pelajaran, kan HP ada di kolong. Nah itu kalau Bapak Ibu guru tidak melihat, itu saya curi-curi buat balas pesan customer. Gitu. Menurut kamu bagaimana tindakan kamu? Itu sangat tidak baik sekali. Karena itu bisa dibilang itu tidak menghargai. Karena kita diberi tugas yang seharusnya kita mengerjakan tugas tersebut, tapi malah saya lebih memilih untuk membalas pesan. Dan akhirnya tugas saya tidak saya kerjakan. Menjadi terbengkalai ya? Iya. Kira-kira dari kejadian itu tadi, dari perilakunya kamu tadi, ada nggak kejadian tidak menyenangkan akibat kamu membuka HP pada saat jam pelajaran? Pernah waktu pelajaran IPA, itu HP saya disita sama Bu Kris. No. Ya kan? Terus akhirnya gimana? Boleh nggak kamu ambil HP-nya di hari itu? Tidak boleh. Lalu? Saya tidak bermain HP selama seminggu dan harus panggilan orang tua. Oh, berarti handphone itu diamankan oleh Bu Kris pun? Iya. Selama 1 minggu? Iya. Wah, berarti selama 1 minggu itu kamu harus puasa untuk tidak posting atau tidak ngebalesin chattingan dari customer? Iya. Berarti makin merugi dong? Sebenarnya iya. Gitu ya. Oke, sekarang Ibu ingin tahu seberapa sering kamu bermain HP? Oh iya. Di jam berapa, pada saat apa kamu melakukan aktivitas bermain HP? Ini semuanya. Iya. Lanjutkan sampai tidur kembali, Nak. Sudah ini, setelah ini selesai. Oke. Oke. Lihat ya. Dalam 1 hari, bangun paginya kamu jam 4. Iya. Tapi sudah main HP? Iya, itu bangun tuh buat cek barangkali ada chat yang saat malam ada yang chat. Waktu kamu udah bubuk, ternyata ada customer yang kirim pesan gitu ya? Iya. Waktu mandi, kamu bisa sambil mandi sambil balesin? Sebelum mandi. Oh, sebelum mandi. Oke. Sehabis sholat juga Iya. ya? Waktu memasak, kamu kalau di rumah suka bantuin orang tua ya? Iya. Oke. Sambil bantuin mama masak, sambil balesin chat? Iya, barangkali masih ada chat yang itu balesin lagi. Kamu luar biasa ya, membantu orang tua memasak, menyetrika. Oke. Bersekolah. Main HP 15 sampai 17. Oh, berarti kamu sepulang sekolah, kamu tidak ada aktivitas lain selain dengan HP kamu? Mungkin kalau dijabarkan secara rinci lagi itu ada mungkin kayak seperti menyapu. Tapi di balik itu lebih banyaknya itu lebih ke main HP. Tidur, kamu tidur jam berapa ini? Jam 20. Iya. Jam 8. Ya, relatif wajar masih. Oke, berarti dari jam 8 sampai dengan jam 4 kamu sudah nggak bisa ngirim pesan. Ini memang aturan penggunaan HP di rumah kamu memang seperti itu atau bagaimana? Dari aturan di rumah harus tidur di jam 8, paling maksimal
telatnya itu di jam 8:30, jam 9. Oke. Berarti setelah itu sudah tidak ada aktivitas dengan HP ya? Nggak ada. Bagus sekali sebenarnya Gladys. Secara aktivitas juga Ibu sangat mengapresiasi ya. Walaupun kamu sedang fokus sekolah, kamu tetap menyempatkan waktu untuk membantu orang tua kamu. Iya. Dan sebenarnya ini bukan perilaku yang negatif. Kamu memang realnya kamu adalah bermain HP. Tetapi di balik bermain HP itu kamu memanfaatkan waktu kamu untuk membantu orang tua kamu. Tetapi ya, ini ada yang Ibu garis bawahi untuk bermain HP pada jam-jam pelajaran. Kalau menurut kamu bagaimana pada saat belajar itu sebenarnya apa sih yang boleh dan tidak boleh kita lakukan pada saat pelajaran? Yang tidak boleh sebenarnya itu bermain HP. Dan kita harus memperhatikan Bapak Ibu guru atau yang menjelaskan yang di depan. Oke, yang sudah menjelaskan. Iya. Iya. Kira-kira selain kamu untuk memanfaatkan HP untuk berjualan online, membantu orang tua, ada aktivitas lain tidak? Mungkin bikin itu lagi, kayak promosi lagi. Oh, berarti kamu tetap memperkaya wawasan untuk bikin gimana caranya bikin konten yang menarik untuk pelanggan gitu ya? Iya. Oke. Kemampuan itu perlu diasah, tetapi alangkah lebih baiknya tadi kan jadi sudah tahu ya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat jam pelajaran. Iya. Kalau bermain HP, kita boleh nggak memilih waktu yang lebih tepat? Boleh. Oke. Kira-kira pada saat apa? Ketika lagi ada waktu luang. Contohnya? Contohnya sepulang sekolah ketika sudah menyelesaikan semua rangkaian pembelajaran di sekolah. Iya, dan di rumah sudah menyelesaikan bersih-bersih. Iya, tugas-tugas di rumah karena ada waktu luang itu boleh. Atau setelah belajar itu kan sudah belajar, nah sudah ada waktu luang, nah itu boleh. Oke. Oh iya, sebelum kesini tadi dan menyodorkan ini, kira-kira dari orang tuanya kamu ada komentar nggak terkait ini? Atau kamu belum sempat konsultasi dengan orang tua? Sebelumnya belum saya beritahu untuk orang tua saya. Belum kamu beritahu ke orang tua? Iya. Kamu memilih untuk bercerita ke ibu ya? Iya. Oke. Sebenarnya begini ya. Ini kalau dihitung, coba ibu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini kan ada 16 aktivitas di mana kamu menggunakan HP kamu ya. Ibu tulis di sini ya 16. Nah, nanti di hari-hari yang lain kita lanjutkan nanti. Nah, ini kan ada 16 aktivitas. Ya. Sementara ada beberapa aktivitas yang sebenarnya bisa kita alihkan tidak menggunakan HP itu pada saat kita beraktivitas yang itu. Coba dilihat. Kira-kira di aktivitas yang mana yang kamu bisa mengurangi penggunaan HP kamu. Terutama di aktivitas-aktivitas yang membutuhkan konsentrasi, misalnya pada saat belajar di sekolah, pada saat beribadah. Ya. Kira-kira yang mana? Saat bangun pagi itu juga. Bangun pagi ini dicoret ya, dipegang tanda silang. Coba. Lalu pada saat apa lagi? Sebelum sholat. Ada lagi? Terus ketika sarapan, ketika berangkat ke sekolah, dan saat bersekolah. Ketika belajar, dan ketika ketika mau tidur. Sebentar. Kalau misalnya nih, kamu dihadapkan pada kondisi di mana biasanya kalau admin di grup itu kan suka nge-share-nya itu malam-malam, mendadak banget. Iya. Mungkin nggak kamu bisa mengendalikan diri untuk tidak membuka HP, untuk bermain HP pada saat jam akan tidur? Tergantung situasi. Lihat
bagaimana situasi di hari tersebut. Berarti kondisional ya? Iya. Oke, berarti yang ini tidak bisa disilang. Oh iya. Ada berapa aktivitas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aktivitas di mana kamu nanti kira-kira ada nggak waktu pengganti yang bisa digunakan untuk menggantikan waktu kamu memperbalas pesan dengan customer pada saat-saat ini? Ketika ini kayaknya waktu bangun pagi, sholat subuh, sarapan ini digantikan ketika siap-siap untuk berangkat sekolah. Karena masih siap-siap, mungkin nunggu ayah itu untuk benerin motornya itu, kayak biasanya itu manasi. Terus ketika pulang sekolah, yang tadi digantikan menjadi bukan waktu bersekolah, dan saat itu digantikan dengan setelah pulang sekolah dan semua kegiatan di rumah sudah selesai. Oke. Ada 6 aktivitas di mana kamu berusaha untuk menekan bagaimana supaya tidak menggunakan HP pada saat ini ya. 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi kita berupaya untuk bagaimana dari 16 aktivitas ini bisa menjadi 10 aktivitas. Ya. Nah, ini Ibu ada apa ya, ini semacam lembar penilaian untuk diri kita sendiri, namanya self monitoring ya. Kira-kira dari yang sudah Gladys tulis tadi ada 6 kan yang ingin dihilangkan. Nah, dari hari Senin aktivitas yang berhasil dilakukan apa? Untuk aktivitas yang 1, 2, dan 3 ini, misalnya saya mengganti aktivitas saya pada jam ini kayak jam ini pada saat kegiatan apa, sambil menunggu ayah mendengarkan motor, biasanya itu menyiapkan gitu ya. Lalu kamu tulis nanti di sini ada berapa aktivitas yang kamu ada melibatkan HP di sana, gitu. Jelas ya? Ya. Ini berlaku selama 1 minggu. Nanti kita akan bertemu lagi setelah 1 minggu. Apakah dari aktivitas ini sudah berkurang atau masih ada yang mau tidak mau saya harus melakukan misalnya gitu. Terpaksa dilakukan dengan konsekuensi kamu melanggar apa yang kamu sepakati di sini, ya. Nah, ini adalah kontrak perilaku. Nanti kita coba mengisi kontrak perilaku ini. Kamu sebutkan nama kamu di sini pada hari Senin, tanggal hari ini 21 Juli, menyatakan bahwa saya setuju untuk melakukan hal-hal di bawah ini. Itu apa? Mengurangi intensitas penggunaan HP. Usaha saya dikatakan berhasil jika kita tadi fokusnya adalah pembatasan penggunaan HP, bukan menyatakan ya. Iya. Pembatasan. Dengan cara apa? Diatur kembali. Aktivitas apa yang bisa di-nurture lah istilahnya seperti itu. Dan dilakukan pada saat apa? Seperti itu ya. Usaha saya dikatakan berhasil apabila saya mampu apa? Mengurangi penggunaan HP. Saya mampu mengurangi penggunaan HP pada saat apa? Pada saat ketika bangun pagi, terus pada saat sarapan, ketika berangkat sekolah dan saat bersekolah, terus ketika mau tidur. Karena saya pernah baca kalau di berita kalau mau tidur itu sebaiknya jarak sekitar 2 jam untuk tidak bermain HP. Karena faktor radiasi ya? Iya. Bagus sekali. Lalu apabila saya berhasil melakukan ini tadi, membatasi penggunaan HP, saya akan mendapatkan apa? Mendapatkan apa, Bu? Mendapatkan apa ya? Oke, nanti kalau misalnya selama 1 minggu ini kamu berhasil istilahnya menjawab challenge dari Bu Santi, nanti akan ada reward dari Bu Santi. Oh iya, tapi itu tadi ya, dari 16 ini harus ada perubahan, minimal berkurang lah, tapi tidak bertambah, ya? Oh iya.
Oke. Lalu, apabila saya belum berhasil melakukannya, jadi saya harus mendapatkan apa nih? Kalau tadi kemarin ada kejadian yang tidak menyenangkan, Bu Santi. HP saya sampai disita selama 1 minggu, lalu yang mengambil harus orang tua. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira ada untungnya enggak? Enggak ada. Dalam bidang apa kamu merasa tidak diuntungkan? Karena bisa merugikan itu tadi, karena saya tidak membalas chat customer dan customer berakhir bisa pindah ke toko lain. Oke. Lalu dalam hal pelajaran ngaruh nggak? Tidak, karena saya bisa fokus ke pelajaran. Oke. Lalu untuk misalnya kalau ada info-info tentang pembelajaran, kamu dapatnya dari mana selama 1 minggu itu? Itu karena saya bertetangga dengan teman saya satu kelas, jadi saya bertanya. Iya, bertanya. Oke, bertanya kepada teman. Kalau bicara soal penjualan tadi, kamu bilang secara omset Bu Santi penjualannya kira-kira naik atau turun atau tetap menggunakan akun ibu saja sudah mengatasi kok Bu Santi, bagaimana? Itu ketika HP disita Iya, pada saat HP disita itu bagaimana? Sedikit menurun. Sedikit menurun. Iya. Gitu. Berarti ada perubahan ya? Iya. Setelah kamu tidak menjadi admin di jual beli online itu ya. Oke, kalau begitu gini, apabila saya belum bisa melakukan apa yang saya sepakati tadi, kamu akan mendapatkan apa? Dapatkan apa, Bu? Dapatkan apa? Dari Bu Santi sendiri saja. Sebenarnya tidak boleh. Ini harus dari kamu sendiri. Kira-kira apa yang sesuatu yang bisa membuat kamu cerah, tetapi tidak melukai kamu secara fisik, secara mental, yang akan kamu ingat, sehingga kamu selalu ingat untuk tidak melakukan itu lagi. Apa yang kamu sukai? Kalau saya sukanya hobi. Hobi apa yang paling kamu sukai? Menulis. Oke, menulis. Kamu menulis sampai dengan menghasilkan buku? Belum sampai. Sampai dengan bisa membuat cerpen? Bisa. Oke. Kira-kira dalam 1 bulan itu kamu bisa menerbitkan berapa cerpen? Mungkin 5. Banyak sekali dalam 1 bulan. Iya. Sudah? Oke, silakan tanda tangan di sini. Sini? Iya, di sini. Saya dulu. Oke. Ibu bacakan kembali ya. Iya. Menyatakan bahwa Gladys akan melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu mengurangi penggunaan HP ketika bangun tidur, sebelum sarapan, sebelum sholat subuh, dan pada saat bersekolah, dan yang terakhir ketika sebelum tidur. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya berhasil mengurangi penggunaan HP di saat-saat yang tersebut di atas. Apabila saya berhasil melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan reward dari Bu Santi. Iya. Apabila saya belum berhasil melakukan hal tersebut di atas, saya akan mendapatkan sanksi berupa cerpen yang selama ini saya terbitkan untuk dilanjutkan. Oke, cerpen hasil tulisan saya tidak diterbitkan kembali untuk tidak diterbitkan kembali seperti itu ya. Iya. Apakah kamu merasa keberatan dengan apa yang sudah ditulis di sini? Tidak. Oke, yang ini tadi jangan lupa ya untuk ini tadi ada 16 aktivitas ya, nanti boleh dibawa. Nah,
ada poin-poin di mana aktivitas Anda bisa di-merge dengan pada saat kegiatan yang lain ya. Nanti Anda tulis di sini aktivitas yang mana yang masih saya lakukan, bermain HP pada saat yang mana, seperti itu. Nanti kita jumlah dalam sehari ini ada berapa aktivitas. Lanjut ke hari berikutnya, hari Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan hari Minggu. Karena sekarang hari Senin, kebetulan hari Senin ya, mulainya dari sini. Nanti kita bertemu kembali hari Senin depan. Ya. Terima kasih Gladys, Anda mau untuk datang ke ruang BK. Bagaimana perasaannya setelah ya berkonsultasi di sini? Sangat puas sekali. Sangat puas. Iya. Dari 1 sampai 5, 1 itu sangat tidak puas, sampai 5 sangat puas. Kamu beri nilai berapa? Dari saya beri nilai 5. Iya. Oke. Terima kasih ya. Semoga apa yang kita usahakan hari ini, pada siang hari ini, membawa manfaat bagi Gladys dan Santi. Ada yang ingin disampaikan lagi kira-kira? Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita saya dan memberikan solusi untuk saya. Tidak, yang memberi solusi kan kamu sendiri. Ya, Oh iya. siapa yang mengidentifikasi? Kan Gladys sendiri. Iya. Itu yang dinamakan dengan self monitoring. Ya, jangan lupa ini nanti diisi ya. Nanti setelah 1 minggu kamu tanda tangan di sini, orang tua tanda tangan juga. Nah, ada baiknya ya, orang tua kamu harus tahu. Ya, kamu sampaikan tentang ini. Dan kamu sampaikan juga kenapa kamu mendapatkan ini dari Santi. Ya, supaya orang tua tidak bertanya-tanya. Oke. Terima kasih Gladys. Mengakhiri kegiatan kita siang hari ini, kita akhiri dengan berdoa ya. Ya. Berdoa di sana. Selesai. Oke, terima kasih. Iya. Ya, oh ya. Ini saling